berdasarkan progres. Ya, kalau progresnya misalnya baru tanah mateng, dicairin sama bank berapa. Oke. Ya, kan? Sesuai sama progres itu akhirnya salah cash flow mereka. Ya, dan kita waktu saya di Sinar Mas Land juga kita jualan bagus banget. Dan sempat ketika ada aturan perubahan itu membuat kita punya cash flow sempat berantakan. Itu kelasnya Sinar Mas Land. Dibanding bagaimana dengan kelas-kelasnya developer pemula yang cashnya itu ngitungnya masih very tight ya. Nah, itu jadi problem. Jadi banyak developer baru yang akhirnya jadi bangkrut gara-gara itu. Ya, dalam buku saya, Bisnis Secara Primbon, saya cerita tentang bisnis soulmate, yaitu seorang partner dalam bisnis yang kompak banget. Kadang-kadang nggak perlu pakai ngomong and understand each other, ya. Dulu saya mendapatkan seorang soulmate bisnis itu adalah mendiang Lim Xiaobok yang membawa saya berbisnis, mementorin saya dan membukakan demikian banyak kesempatan. Dan sekarang saya mendapatkan satu lagi, ya padahal nggak gampang mendapatkan bisnis soulmate itu. Ini dia. Adik saya, junior saya, Ishak Chandra. Thank you bro, thank you. Thanks for inviting me. Banyak orang yang udah kenal Ishak, ya. Banyak orang, kalau orang properti tahu semua, karena dia adalah semacam apa ya, legend lah dalam dunia properti, memenangkan demikian banyak penghargaan. Berapa tahun di properti, Pak? 28 tahun. 28 tahun? Ya, 28 tahun, potong 2 tahun karena sekolah, 26 tahun lah total. Sekarang menjadi CEO Trinity Land. Yes. CEO Trinity Land, dan bersama Pak Bong Chandra, terus siapa lagi? Jadi kita berpartner ada 5 orang. Ya. Jadi selain Bong, saya, Pak Septian, Pak Matius Yusuf, dan Pak Yohanes. Jadi kita berlima. Dan Pak Ishak lah yang salah satu ya dari kelima orang itu yang pasti betul membawa Trinity Land itu go public ya bro ya? Iya, sama-sama lah dengan The Team. Sama-sama The Team ya. Wah, dan Trinity Land itu adalah menjadi top 10 dalam dunia property developer sekarang. So far, ya. Ada berapa proyek, Pak? Project kita sudah ada 7 project. Sebenarnya sama dari tahun 2009 ada 11 project. Oke. Ya kan. Tapi yang sekarang kita yang dari 2013 kita mulai masuk ke high rise ya. Jadi pertama Brooklyn. Brooklyn apartment, setelah itu bangun Springwood. Itu 2 tower, Brooklyn 2 tower, 4 tower, dan gitu kita bangun Yukata 1 tower, Yukata Suite. Ya, setelah itu kita bangun The Smith 1 tower lagi, dan terakhir tahun 2018 kita launch The Collins Boulevard itu 3 tower. Dan yang terakhir tahun 2019 kita baru launch di tahun lalu itu di Batam. Ya, namanya Max Boulevard. Ya, kita punya 23 hektar, kita bangun mixed use project di sana di tengah kota di Pasir Putih. Jadi proyek beliau itu prestisius ya, rata-rata berada di Alam Sutera lebih banyak. Alam Sutera dan Serpong area. Dan 1 di Batam. Supaya orang tahu profil dari Ishak Chandra, dan sebelumnya dia adalah CEO di Sinar Mas Land, sebelumnya lagi adalah manajer di Suwarna ya. Senior GM di Suwarna. Senior GM di Suwarna, dan sebelumnya ada di Lipo Land. Udah menangkan berapa penghargaan, Pak? Waduh, penghargaan ya. Ya, kalau saya hitung, saya pernah tahun 2017 dan 2018 menangkan the most influential property professional di Indonesia. Itu 2 penghargaan, dan juga the best spokesperson Indonesia best spokesperson ya by SWA ya. Atau mix. Dan gitu juga pernah saya terpilih jadi global who is who ya. Itu mereka pilih ya, mereka pilih. Dan di Indonesia juga saya masuk di 500 Indonesia Tapler ya. Dan saya rasa itulah yang ya. Kenapa ini saya ceritakan? Supaya kalau saya nanya beliau tentang tips dunia properti, karena banyak sekali orang pengusaha, termasuk asuhan-asuhan saya di Mastermind adalah pengusaha properti yang kemarin ikut, artinya mereka daily the tips. Sekarang tipsnya untuk sukses di dunia properti itu apa, Pak Ishak? Persisten, konsisten. Saya dari tahun 92. Jadi pertama kali saya berkarir itu di Astra International. Astra International sebagai management training. Ya, management training, dan itu saya ditaruh di Auto 2000. Auto 2000 jadi di otomotif. Setelah itu saya hanya bertahan 1,5 tahun dan saya ditarik ke Lipo Land, dan disitulah saya mulai dunia properti. Dan dari tahun 92 sampai sekarang saya benar-benar fokus di industri properti. Saya tidak pindah-pindah industri. Jadi kalau ditanya, key-nya adalah persisten ya. Itulah yang membuat Pak Ishak demikian makin
kesini skillnya dalam dunia properti gitu? Nggak cuma skill kali, termasuk sense juga ya Pak? Sensi ya, karena properti itu sometimes kan ada jam terbang juga nggak bisa bohong ya. Ya. Jadi selain teori, pengalaman, dan jam terbang. Kayak kita kalau ngelihat satu tanah atau kita mau lihat sesuatu, ya kan, itu kalau baru setahun, 5 tahun, 10 tahun, walaupun kita tahu nih FS-nya masuk, konsepnya dapat, ya kan, dan gitu numbernya juga masuk semuanya, ya kan. Tapi kalau kita nggak punya sense, ya, belum lihat tuh tempat, belum lihat tanahnya, itu kayaknya sense-nya akan hilang. Dan di situ kita pentingnya jam terbang. Dan semua masalah-masalah di properti kan, properti saya selalu bilang gini loh, properti banyak membuat orang cepat kaya, tapi juga cepat bangkrut. Karena properti itu dianggap semua konglomerat kalau nggak masuk ke bank, ya, masuk properti. Dan itu salah satu industri yang prestisius. Ya. Tapi menurut saya industri ini industri yang quite tricky, ya. Karena banyak melihat orang ngelihatnya too good to be true, selalu lihat gampangnya saja. Padahal di situ banyak sekali hal-hal yang mungkin kalau orang pemain baru itu tidak melihat sulitnya industri properti. Jadi kalau kita lihat sejak tahun 2010 sampai 2013 itu kan properti lagi boomingnya gila-gilaan. Dari sejak itu banyak sekali developer baru yang masuk bermunculan. Yang ada, saya yakin di atas 50% itu gagal. Kalau nggak proyeknya mangkrak, ya, karena mereka nggak bisa jualan, atau salah hitung, ya, akhirnya mereka batalin, mereka refund. Tapi masalahnya adalah kalau mereka nggak bisa refund, duitnya udah kepakai. Ya akhirnya ya masuk KPPU. Ya, jadi bangkrut aja gitu. Jadi banyak yang akhirnya one prestasi atau default. Jadi industri properti ini quite tricky lah. Trikinya atau faktor gagalnya tuh di mana sih Pak? Ini supaya menjadi tips bagi pemain-pemain properti baru terutama. Nomor satu adalah kita harus tahu industrinya sendiri. Banyak paham industri, karena industri properti sama kayak industri kita mau masuk mining, mau masuk batu bara, mau masuk telecommunication, itu punya satu seluk-beluk yang kalau baru-baru pemain 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu nggak ngerti. Ya. Kedua adalah kalau orang itu masuk satu industri baru, kelihatannya too good to be true, bro. Ya. Jadi misalnya kita lihat, lu kan jago banget di media misalnya, ya kan? Orang ngelihat itu, wah, gampang banget. Tapi orang yang baru jalanin, lain bedanya. Kalau gua baru jalanin industri itu dibandingkan lu yang jalanin, itu akan beda, bro. Akan beda, karena jam terbangnya itu beda. Jadi istilahnya jembatan yang lu laluin sama jalan yang gue laluin, panjangan jembatan lu sama. Di industri, setiap industri itu punya seluk-beluk. Jadi tidak paham, ya, tidak tahu industri, tidak tahu market, ya, kayak gitu, menganggap semua mudah, ya, cari financing mudah, cari klien mudah, cari ya kan, itu banyak hal lah, ya kan. Kalau mau di satu-satu tuh banyak hal. Jadi salah hitung juga banyak, salah hitung karena kelihatannya returnnya bagus, ternyata salah hitung, ya udah bablas juga. Padahal mereka udah jualan. Jadi banyak hal. Banyak hal ya, faktor permodalan ya. Salah konsep, ya, salah marketing ya. Salah marketing. Dan gitu nggak ada different, yang ada bedanya dengan proyek yang lain. Ya kan, salah harga. Ya, salah jualan. Ya, salah strategi. Ya kan. Atau salah lokasi. Banyak orang gini loh. Beli tanah, ya kan, mereka menganggap oh ini bagus nih, ini buat komersial. Padahal mereka nggak cek lagi, ternyata bener buat komersial. Tapi KLB-nya ternyata ada maksimumnya, misal KLB-nya cuma dua kali gitu loh. Ya kan, padahal tanahnya udah mahal. Kalau KLB cuma 2 kali, ya kan, itu akan jadi mahal sekali dan tidak visible. Akhirnya salah hitung. Jadi mereka melihat bahwa oh gampang lah, mereka nggak ngelihat sampai bukan hanya penggunaan, tapi juga peruntukan, KDB, KLB, batas ketinggian. Ada juga ada kawan kita juga, mereka nggak lihat ada KKOP nih, ada batas ketinggian. Ini untuk yang high rise building, ya kan. Dan yang lebih klasik lagi adalah kebanyakan orang yang pemain itu maunya masuk ke high rise. Kenapa? Revenue-nya lebih besar. Ya. Untungnya lebih besar. Lebih besar. Ya kan. Ternyata padahal tuh kalau high rise itu lebih beresiko, bro. Ya kan, kayak misalnya kita jualan apartemen, baru jualan 15% atau 20%, tetap kita harus bangun nggak? Ya. Tetap harus bangun. Ya kan, beda sama landed. Jualan 5 kita bisa cicil dong ya. Bisa cicil. Kalau high rise kan nggak mungkin, kalau 30 lantai cuman 50%, 5 lantai dulu. Ada yang beli lagi, nambah lagi, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Apalagi terjadi perubahan regulasi. Regulation tahun 2013 akhir, itu ada 2 regulation yang membuat banyak property developer itu pada kacau. Pertama adalah
masalah LTV, loan to value. Kalau dulu misalnya 5% bisa DP, 10% bisa DP, karena dulu ada minimum 20%. Oke. Dan itu yang kedua adalah disbursement terhadap misalnya kita jualan lewat KPR atau KPA. KPA ya kan. Nah, ke customer. Kalau dulu kita ketika customer sudah cut kredit, kita langsung dicairin kita punya Seluruhnya. 90% minimal udah dicairin. Oke. Jadi Sekarang? banyak developer yang jual gambar aja mereka udah dapat duit di muka. Oke. Ya kan? Tapi sejak 2013 akhir ya, aturan itu dirubah. Jadi berdasarkan progres. Ya, kalau progresnya misalnya baru tanah mateng dicairin sama bank berapa. Oke. Ya, Sesuai dengan sesuai sama prosentasenya. progres itu akhirnya salah cash flow mereka. Ya, dan kita waktu saya di Sinama Slam juga kita jualan bagus banget. Dan sempat ketika ada aturan perubahan itu membuat kita punya cash flow juga sempat berantakan. Itu kelasnya Sinama Slam. Oke. Dibanding bagaimana dengan kelas-kelasnya developer pemula yang cashnya itu ngitungnya masih very tight ya. Nah, itu jadi problem. Jadi banyak developer baru yang akhirnya jadi bangkrut gara-gara itu. Ya. Ya, saya nerangin juga tadi beliau nyebutin KDB, KLB. KLB itu koefisien luas Koefisien bangunan. dasar bangunan. Ya. KDB dasar bangunan, Nah, kalau KLB luas bangunan. bangunan. Bedain bro, apa beda KDB dan KLB? KDB itu contohnya Misalnya tanah 1000 meter. Oke. Ya, kalau KDB misal 50%, artinya cuma 500 meter yang kita bangun Bisa footprintnya. untuk jadi Platformnya, jadi Oke. footprintnya. Oke. Kalau KLB adalah berapa total luas yang kita Misalnya 1000 meter, KLB 5. KLB 5 artinya 5.000 dong. 5.000 meter. Kalau itu 500 meter artinya boleh ke atas 2.500. 10 lantai dong. Tergantung setiap Nah, lantai. kalau KLB nggak ada urusan sama lantai. KLB urusan sama gross floor area, jadi luas areanya. ya tadi kan 500. 500. Kalau dia 5 artinya 2.500 kita bangun. Yes. Kalau dia ke atas artinya 5 lantai. Kalau ke atas per lantai 500 kan? Kalau misalnya itu 500. Oke. Ya. Ya biar jelas ini biar pelajaran juga lah bagi Yes. orang. Jadi tadi banyak banget bro ya. Tadi kita nih ada sekarang di Kayon Jungle Resort, satu resort keren banget di Ubud. Tadi pun kita bicara banyak sekali orang-orang properti yang butuh petunjuk ya, butuh advice dari Faisal. Faisal, kalau ada orang yang mau main di properti, apa yang akan disarankan oleh Faisal? Nomor 1 adalah kalau emang baru ya, sebaiknya kerjasama. Jangan Gandeng sendiri. ya. Gandeng developer yang punya pengalaman tuh. Oke. Ya, sama lah, bukan hanya properti. Semua industri. Ya, kita harus gandeng. Zamannya udah partner. begitu. Zamannya udah begitu. Kolaborasi. Kita nggak bisa, orang mesti ngerti, ya kan? Mesti berpartner sama orang yang ngerti. Oke. Karena kalau kita bisa, jalanin sendiri bisa. Tapi uang belajarnya besar tuh. Uang belajarnya besar dan lama. Ya, daripada kita muasai 100% atau majority, mendingan kita bagi-bagi. Oke. Yang ya kan, kita bagi-bagi sama orang yang ngerti. Ya. Ya kan. Jadi bukan hanya properti. Itu satu. Kedua adalah tolong pikirkan worst case-nya. Jangan selalu kalau bikin financial planning atau bikin rencana itu selalu mikirnya yang optimistik. Saya kalau lihat FS, loh, I always use the pessimistic scenario. Jadi kita ada 3 scenario kan. Selalu lihat ini pessimistic, ya. Dan selalu ngelihat kalau sampai worst happen, resikonya apa? Exit plan-nya apa? Resikonya apa? Kedua, bisa nggak kita manage resiko itu? Ya, bisa nggak kita manage? Kadang-kadang orang tuh nggak ngelihatnya cuma untungnya doang. Oke. Mereka nggak ngelihat resikonya dan sanggup nggak kita manage resiko itu. Oke. Ya kan. Dan itu yang selalu kita lihat. Jadi jangan lihat bagusnya aja. Jadi risk mitigation and how to manage the risk. Risknya gimana dan mitigate-nya gimana. Dan worst case-nya itu akan mengganggu kita atau enggak. Jadi bisa nggak kita manage. Dalam segala bisnis kita lihat itu. Oke. Ya kan? Yang ketiga harus ada inilah. Jangan kita jadi apa ya, follower. Ya. Orang bikin apartemen, semua bikin apartemen. Orang bikin landed, orang bikin landed. Orang bikin mall, semua bikin mall gitu. Jadi we have to have the differentiation. Ya kan, dari sebuah project. Dan ini bukan hanya properti, ya kan. Saya selalu bilang kalau kita mau launch satu project, ya. Ketika kita udah fix with the concept, saya selalu tanya sama tim. Saya simple. Who's your direct competitor? Direct competitor lu siapa nih kita? Kalau misalnya ada lebih dari 2 atau 3 direct competitor, ini bukan indirect ya, direct competitor, artinya produk kita atau project kita tidak berbeda. Karena kenapa? Kalau direct artinya orang ada perbandingan kan. Kalau indirect masih agak beda. Tapi kalau direct competitor cuma 1 atau malah nggak ada, itu akan bagus. Kalau sampai ada 1 atau 2,
ya try untuk bikin suatu konsep yang berbeda dengan konsep ini gitu. Ya kan. Jadi kita selalu final questionnya begitu. Lebih baik kita tidak melaunch itu project dibandingkan kita pusing 3-5 tahun. Karena cycle properti itu kalau kita bangun ini kan minimal 3-5 tahun. Itu satu tower 2 tower ya. Kalau landed atau mixed use bisa panjang. Jadi pusingnya itu bisa 3-5 tahun, bisa 5 tahun pusingnya. Mendingan kita spend waktu 3 bulan lebih lama. Fix untuk melakukan persiapan. Yes. Mendingan kita nggak usah launch, bro. Ya kan? Daripada kita habis. Karena preparation, pre-ops itu minimal 20% dari total cost. Pre-ops itu. Bro, sekarang pemegang saham Trinity ya? Yes, salah satunya berlima. Gila. Market valuation-nya udah berapa sih, bro? So far kita tergantung harga saham ya. Tapi sekarang berkisarnya antara 1 sampai kita sempat kemarin sampai 1,8 T. 1,8 triliun. Jadi sekarang masih 1,1 1,2 T. Sempat kemarin saham kita naik itu sampai mencapai kita punya market cap 1,8 T. Ya. Dan berusaha punya sekian persen, Anda hitung aja. Tapi sekarang kalau gue hitung dia net worth-nya dia ya, kekayaan Bro Ishak ini udah ratusan lah. Jangan apalagi ini sekarang open kan, bayar pajak aman ya kan. Beliau juga adalah pemilik dari Old Town ya, Old Town White Coffee, lebih dari 20 outlet ya. 25 outlet. Ya, walaupun sekarang ada persoalan yang buka di mall-mall ya. Kita nggak bahas itu, tapi jangan Anda lihat sekarang. Ini orang sama kayak saya. Susahnya banget ya, banget waktu kecil. Ceritain dong. Single parent, dibesarkan oleh single parent. Yes. Oleh ibu. Yes. Jadi, kalau nginget mama saya suka kadang-kadang sedih nih. Gini loh. Saya anak. Jadi saya tuh umur 4 tahun, papa saya bankrupt. Habis. Ya gitu mama itu pergi ke Jakarta bawa saya. Ya, jadi mama gedein saya sendiri. Ya kan. Jadi kebetulan Papa tinggal waktu itu. Papa tetap di Surabaya. Saya lahir di Surabaya. Ya kan. Dan pada waktu itu, mama akhirnya berusaha untuk gedein saya di Jakarta. Ya, dan menumpang di rumah AI atau kakak mama. Jadi saya tuh tinggal sampai saya sebelum merit tinggal di rumah AI lah, kakak mama. Ya, jadi susahnya saya bilang gini loh. Paling gampang gini, saya suka banget namanya bakmi. Saya suka bakmi. Sampai sekarang saya suka bakmi banget. Jadi kalau saya mau makan bakmi, saya mesti nabung mungkin 2 minggu ya buat bisa makan semangkok bakmi. Kalau saya mau makan Kentucky, bro, ya kan saya suka juga ayam Kentucky, KFC gitu. Dulu masih ada KFC atau dulu bukan KFC ya, KFC lah. Saya mau makan itu mesti mama selalu bilang nanti kalau naik kelas ya, atau mama kalau benar sampai naik kelas baru dibeli ya. Jadi itu susah sekali. Cuma yang saya belajar dari mama ya adalah mama saya itu waiters. Saya bangga sama mama saya. Ya walaupun dia waiters. Jadi dia kerja saya tahu banget gajinya kecil banget ya. Jadi mama saya waiters, dia gitu kerja sempat di Bogor. Restoran, kan kerja di kantin ya. Dia gitu pernah kerja di Bogor, saya dititipin di Jakarta ya, bolak-balik gitu ya. Dan saya ngeles pun dibantu sama AI sama anaknya ya kan untuk bisa ngeles. Kalau nggak saya nggak bisa ngeles. Sekolah dia bayarin sekolah aja ya kan. Dan cukup susah lah ya kan, dia mesti jualan kue atau apa. Tapi saya bangga sama mama, bro. Karena saya belajar two things sama mama ya, dan saya belajar jadi value saya. Pertama adalah belum tentu bisa lakukan. Pertama adalah di tengah dia punya kesusahan, dia bisa berbagi. Dia bisa berbagi. Belum tentu kalau kita lagi berbagi itu nggak ini. Dia berbagi ke siapa? Berbagi, dia bisa bantu orang di tengah dia punya kesusahan. Dia bisa nolong orang, ya kan. Pokoknya saya nggak usah ini, tapi dia bisa begitu. Yang kedua adalah saya nggak pernah ngeliat mama itu mengeluh, ya. Jadi walaupun dia susah dan apa, tapi dia tetap happy. Dan itu yang saya rasakan dari kecil. Walaupun saya susah, ya kalau ditanya, are you happy nggak? Yes, I'm happy. Di mana the happiest time, ya kan? Dia happy setiap ada berapa media atau siapa kalau saya diinterview nanya, Bapak Ishak itu paling happy itu kapan sih? Susah saya ngomongnya, karena dari kecil saya selalu happy. Dan happy saya bukan diukur sama uang. Happy saya adalah ketika saya tetap bisa makan. Happy saya bisa sekolah. Happy saya dikelilingi sama teman-teman yang baik, sama keluarga yang baik. Itu dia. Jadi
susahnya begitu, tapi kalau saya itu panjang lah ceritanya, nanti bisa jadi satu buku sendiri tuh Ya. ya kan. Dia juga sempat ditipu ya kan, jadi ketika mama meninggal umur 18 tahun ya. Jadi sampai mama itu sampai apa ya bro ya, saking polosnya ya, saya itu dia nggak berpikir jauh tentang apa, tentang anaknya mau jadi apa. Jadi waktu saya mau kuliah nih ya, dulu kan yang prestigious misalnya selain negeri itu ada Trisakti, ada Untar, ada Atmajaya. Setiap minggu dia bilang, "Sak, ambil ini dong, ambil form buat daftar buat kuliah." Ya kan, jadi dari Trisakti. Minggu depan lagi ambil Untar, minggu depan lagi Atmajaya. Padahal dia nggak tahu loh untuk bayar uangnya tuh gimana. Dan untung adalah akhirnya saya berhasil keterima di UI. Ya, UI itu kayak gratis kan sekolah. Zaman dulu. Ya kan, kayak gratis lah, murah banget dibandingkan sekolah swasta. Jadi untung saya bisa keterima di UI. Kalau saya nggak keterima di UI, mungkin saya berat untuk bisa sekolah. Ya, dan cukup kayak begitu. Dan ketika mama meninggal umur 18 tahun, ketika saya masuk UI, semester pertama mama meninggal. Dan saya ingat banget, dia cuma ninggalin 5 juta. Dan 5 juta itu 3,5 jutanya itu adalah utang dari bosnya. Dia ngutang untuk apa? Untuk bayar uang kuliah saya buat DP. DP itu kan antara kalau kita ranking 1-2, kalau ranking bontot itu bisa 4 juta. Ya kan? Jadi dia ngutang 3,5 juta. Jadi 1,5 juta dia punya. Sisanya ya itu. Nanti saya ceritain bagaimana juga pada waktu itu uang 5 juta itu saya taruh bank gelap karena saya mau kuliah. Saya hitung-hitung, ketipu lagi. Saya masukin bank gelap, ya kan. Bunga 8%. Karena kenapa? Kalau bunga cuma 1% atau 0,5%, nggak hidup. Kedua juga saya nggak bisa sekolah S2. Tadi tinggalin cuma 5 juta. 5 juta potong 3,5. Ya kan? Potong 5 juta, nggak, akhirnya tetap dikasih 5 juta, dimasukin ke bank gelap, saya dapat bunga 8%. 8% hanya dalam waktu 6 bulan saya dapat bunga, saya puterin lagi di situ, malah orangnya kabur. Yang ada adalah uang saya habis semua. Jadi udah susah ketiba tangga lagi. Ya, panjang lah bro. Jadi tapi I feel blessed. Ya, saya tetap bisa makan, saya tetap bisa sekolah, saya masih punya keluarga yang dari AI, dari anak yang bisa melihara saya. Gitu. Saya masih punya mama. Kalau boleh tanya, papanya di mana waktu itu? Papa itu di Surabaya. Di Surabaya. Jadi, pisah sama mama atau? Nggak pisah secara official, tapi papa tinggal di Surabaya. Surabaya, gitu aja? Ya. Dan Ishak anak satu-satunya? Anak satu-satu. Jadi papa punya married, punya istri pertama, punya anak 9. Saya punya kakak tiri 9. Ya. Punya anak 9, setelah itu istrinya dia meninggal. Married mama saya. Mama saya dan umur 40 tahun, saya ingat banget. Saya jadi dilahirkan pada mama umur 41 atau 42 tahun. Maka itu saya dinamakan Ishak, bro. Ishak itu dalam Alkitab itu artinya tertawa. Karena pada waktu itu tidak percaya bahwa umur segitu akan punya anak lagi. Jadi tetap tertawa. That's the story lah. Kalau saya juga tidak kalah susah hidup bro. Tapi gue dulu kan anak yang tahu diri. Gue gak bandel, lu bandel banget. Itu that's the problem. That's the problem. Bandelnya mentok. Itu gitu ya? Itu mama sampai terus ya kan, itu gimana? Sampai bingung, mama saya bingung kali. Jadi saya dari SD ya kan. Mungkin gara-gara ini juga jadi nasihat buat teman-teman semuanya ya. Saya tuh kecil kan gendut, lucu, dan suka dibully. Jadi kalau saya jongkok, ya kan, melorot, didodorin sama temen. Ya, didodorin. Kelas berapa SD? Itu lagi SD, TK SD lah, kelas 1. Udah gitu sama anak AI saya dibilangin, Ishak, kalau dibully kayak gitu jangan mau, ya kan, harus melawan. Jangan mau sampai dibully terus, ya kan. Udah dong. Besoknya saya dibully, ya saya hajar. Besoknya tiap kali ada yang nyentuh saya tonjok. Akhirnya apa? Saya juga suka berantem. Malah jadi premannya SD dulu. Dan nakalnya minta ampun. Hampir setiap minggu atau 2 minggu sekali mama pulang dari Bogor. Dipanggil pasti sama kepala sekolah. Either mecahin kaca, mecahin jendela, berantem, nonjok orang. Ya kan? Yang lebih gila, ini mungkin nggak pernah kepikiran ya. Saya pernah punya temen, saya paling nggak suka sama orang-orang yang suka carmuk gitu. Dulu kalau masih kecil, yang carmuk, yang so pinter atau gimana. Jadi saya pernah waktu di kelas, ya kan, di kelas itu lagi ngajar guru, itu saya ngeliat teman saya ngeledek-ledekan sama saya, dia di depan kanan, saya di kiri belakang, saya selalu di belakang. Saking saya sebelnya, waktu ngajar, tiba-tiba saya naik meja, pak, saya hantam itu orang, saya tonjok, begitu saya balik lagi ke belakang, guru sampai bengong. Dan itu bandelan gila, itu dari SD sampai SMA.
Oke. Ya, nah kalau wah ceritanya panjang lah kalau ngeliat Bandung. Mama sampai nggak no hope lah kalau punya anak kayak gua, bro. Ya. Tapi untuk katanya mamanya budek ya? Sedikit budak. Jadi kalau dipanggil sama guru, sama suster dulu saya Dia nggak di dengerin ya? Dia nggak dengar. Yang ada adalah dia dengerin aja, terakhir ditawarin kue kering, ya kan? Jadi bakat dagang tuh dari mama tuh kalau gitu. Dari papa sebenarnya. Dari papa. Papa kan pedagang lah, papa kan businessman. Aduh, jadi seru lah dulu. So you miss her a lot. Ya. Nah, saya nakalnya gila. Sampai kalau di SMA dulu pernah dengar ada doa untuk roh jahat, bro. Ceritain. Wah, itu. Jadi Bro Ishak ini pernah sama susternya ya? Mas suster. Gimana boleh ceritanya mau pemilihan ketua kelas atau? Bukan. Jadi saya itu dulu waktu SMA, gini loh. Waktu SMA itu rapot saya itu lebih banyak dari SMP SMA. Rapot saya lebih banyak merahnya dibanding birunya tuh. Oke. Ya. Yang biru cuma matematika doang. Oke. Karena buat saya matematika nggak perlu belajar. Ya. Kalau yang lain perlu belajar, ya kan? Jadi banyakan birunya, banyakan merahnya. Nah, saya pernah waktu SMA itu nggak keterima, bahkan dulu ada A1, A2, A3. Saya A3 aja sosial, saya nggak keterima. Kenapa nggak keterima? Karena PMP merah, Ya. IPS-nya merah, bahasa 6, ya kan? Jadi semuanya 6. Yang bagus 8, matematik doang. Oke. Akhirnya disuruh masuk A1. Waktu masuk A1, saya lihat tuh teman-temannya kok pada nerd semua ya. 5 hari gue minta keluar, bilang sama wali kelasnya, saya pindah deh ke A3. Kenapa? Karena alasannya saya mau masuk ekonomi. Oh, Oke. ekonomi bisa katanya. Dari A1, ya kan? Nggak apa-apa, sampai tetap mau keluar. Akhirnya saya keluar lah dari A1 ke A3. Nah, di A3 itu dikumpulin karena anak-anak yang paling bandel. Namanya A32. Dan selalu saya jadi ketua kelas di sana. Ketua kelas bukan karena pinter. Ketua kelas Karena preman. karena preman ya, berantem terus. Nah, waktu ketika waktu saya kelas 2 atau kelas 3 saya lupa, suster masuk, ditanya, ketua kelas kita siapa sekarang? Ishak suster. Ya kan? Oke. Mari kita bangun. Tanya lagi, tidak ada yang alternatif lain selain Ishak. Tidak ada suster, teman-teman pada ngomong begitu. Kompak. Ya kan? Pada tidak ada lagi suster. Bukan kompak takut kan ya? Nggak tahu. Oke, mari kita bangun, kita berdoa. Semoga roh jahat di dalam Ishak itu bisa keluar. Ampun, jadi maka itu di SMA saya bilang ada namanya doa untuk roh jahat. Itu Khusus tuh Ishak. untuk Ishak. Wah, itu pokoknya banyak lah. Gue di-skor 1 minggu, 2 minggu pernah di-skor. Wah, banyak lah ceritanya. Ya kan? Nggak pernah kepikiran bisa hidup kali. Kalau nggak jadi preman, jadi ini kali. Kapan lu berubah, Bro? Mama meninggal. Umur 18. 18 tahun. Itu dia. Mama meninggal, saya berpikir saya harus sekolah. Karena saya perlu sekolah, saya nggak punya uang. Uang itu saya masukin bank gelap. Supaya saya bisa masuk S2 dengan uang tabungan itu. Itu yang terjadi kenapa saya ditipu. Iya. Kenapa akhirnya saya jadi ketipu. Ketipu pula. Ya itu dia. Karena saya pikir masuk master itu kan ada perlu biaya. Ya kan? Duit cuma 5 juta mana cukup. Oke. Ya kan? Jadi saya masukin bank gelap supaya bunga berbunga. Ya pada waktu yang 4 tahun saya lulus, saya bisa sekolah. Ya kan? Saya bisa sekolah. Terus how do you survive? Pertama adalah dari uang itu sedikit-sedikit. Setiap bulan saya uang sekolah masih dibayar, mama masih dibantu sama AI dan anak AI. Les semua dibantu, ya kan. Tapi ketika saya ketipu, itu 2 tahun saya nggak berani bilang. Ya. Jadi pakai sisa uang yang ratusan ribu, malah dibantu sama saudara tiri saya dari Surabaya. Saya nggak berani bilang bahwa saya ketipu. Ya kan. Jadi, wah itu kalau saya benar-benar sesuatu yang saya harapin satu-satunya buat saya bisa sekolah, ya kan? Karena turning point saya pada waktu itu saya harus sekolah, karena saya nggak pernah ingat sekolah, kerjanya tuh main terus. Kok bisa akhirnya S2 dalam keadaan kesulitan keuangan gitu di Amerika lagi? Itu gimana ceritanya? That's a blessing, bro. I never think I can do it. That's a blessing. Jadi waktu tahun 92 kan saya masuk ke Astra, di Astra ada gitu 1 tahun, kemudian saya masuk ke Lipo. Di Lipo itu saya thanks God, I got a bit money, saya bisa saving. Saya malah umur 24 tahun, saya bisa beli rumah, bro. 24 tahun saya udah punya rumah. Saya punya beli rumah, dan the blessing juga, umur 24 tahun saya dikasih sopir. 24 tahun saya dikasih sopir, saya dikasih mobil. Ya kan? Jadi kerjanya cuma sekolah nggak lulus-lulus. UI belum lulus tuh pada waktu itu. Nah, akhirnya saya nabung, akhirnya saya nggak lulus-lulus pada umur 25 tahun. Tiba-tiba saya kayak, ya di tabungan itu, saya nggak mau ingat sekolah padahal.
Boro-boro saya mau lanjutin yang S2, S1 aja belum kelar-kelar. Oh gitu? Belum kelar. Jadi saya kuliah di UI itu bisa sampai 7 tahun. Dari tahun 88, lulus tahun 95. Fakultas Hukum? Fakultas Hukum UI. Oke. Itu 7 tahun. Dan saya nggak ingat kuliah lagi, ya kan? Dan kerjaan saya cuma kerja. Dapat uang enak, kerja, nabung. Dan mau sekolah udah bisa. Saya mau ke Amerika udah bisa, karena saya udah punya rumah. Ya kan, ambil master pada waktu itu butuh paling cuma $40.000 US pada waktu itu ya. Duit 2.000. Oh ya, rumah saya aja $50.000. Belum ada tabungan gitu loh. Jadi masih cukup lah. Bener-bener pagi-pagi deh. Datang dia? Datang di depan saya. Dulu Isak, lu mau sekolah tapi nggak punya uang. Sekarang kamu udah punya uang. Kenapa lupa sekolah? Ya kan? Nah di situ saya bangun, saya nangis, kayak gitu. Saya panggil teman saya, yuk kita kelarin skripsi. Skripsi kelarin, 3 bulan beres, kayak gitu. Saya dengan uang yang ada saya ke Amerika. Saya titip rumah saya untuk saya supaya saya bisa jualin. Ya kan, ternyata malah nggak kejual. Ya akhirnya saya balik, ya kan, 1 tahun saya balik ke Jakarta untuk pinjam uang, ya 25.000, ya kan, untuk ngelanjutin sekolah. Saya balik ke Amerika lagi, yang ada tahun 97 saya balik, ya kan, 97 akhir krisis semua. Bayangin utang saya 25.000 kali 2.000, 50 juta. Rumah saya 100 jutaan ya gitu, ya kan, dulu masih 50.000, tinggal dilaku 65 juta, ya kan, jadi utang saya 25.000 kali 15.000. 375 juta. Bayangin tahun 97 saya punya utang 350 juta. Saya nggak tahu bagaimana bayar. Itu the second down time dimana saya bingung tuh. 0 point. Ya, 0 point saya. Waktu ditipu yang pertama, yang kedua waktu saya benar-benar nggak ada uang untuk balikin. Tapi thanks God kasih jalan, saya balik, saya bisa nyicil dari ini, dari kerjaan saya setelah saya balik. Panjang lagi ceritanya, tapi there's a blessing lah bro. What is your turning point? Turning point, ada beberapa turning point. Pertama, turning point saya mungkin ketika saya terima di UI. Ya, karena padahal rapotnya merah semua ya? Rapotnya merah semua. Karena lu nyogok. Gua kan pinter ini. Ya kan, sampai orang nggak percaya gua keterima di UI. Ya kan, karena UMPTN lagi tes. UMPTN. Oh, nggak bisa nyogok dulu. Nggak bisa nyogok, ya kan, UMPTN. Jadi gue capcip gue jago lah. Jadi dia the blessing juga. Jadi itu turning point gue pertama. Jadi gue percaya gue bisa masuk UI. Turning point kedua adalah gue keterima di Astra. Itu di MT-nya, Management Training. MT Astra itu nggak gampang loh bro. MT Astra itu dulu kalau orang angkatan gue ya, kalau mau masuk bank itu masuk Citibank. Kalau mau masuk non bank, sekolahnya itu adalah Astra Internasional. Di MT-nya, dan gue keterima di MT-nya. MT-nya itu 350 orang, keterima cuma 1 atau 2. Dan lu terima? Dan gue keterima. That's the my turning point. Karena setelah gue keterima di MT-nya Astra, sampai sekarang gue nggak pernah ngelamar kerjaan lagi. Selalu diajak orang terus, ditawarin kerjaan. Karena MT-nya Astra itu orang udah pilihan gitu ya. Udah pilihan. Jadi that's the second turning point. The third turning point gue adalah ketika mungkin pada waktu akhirnya gue berhasil nyicil lah uang lah. Ya kan, gua berhasil ke Amerika, dan gitu bisa ngebalikin uang utang gua, ya kan. Dan dia ketiga, yang terakhir adalah benar-benar ketika gua dapat kesempatan untuk join Sinar Mas Land. Ya, di situ gua masuk ke salah satu perusahaan properti terbesar. Dan kebetulan ketemu bos, ya kan, dari keluarga Pak Mukhtar Wijaya dan family itu benar-benar very supporting me a lot. Gua nggak bakal kayak begini tanpa mereka. Seriously, gua nggak bakal kayak begini tanpa mereka. They really support me, ya kan. Jadi that's my blessing lah, ya kan. Kayak begitulah ketika gue join Sinar Mas Land. Kita udah mungkin udah berkawan lebih dari sekitar 20 tahun yang lalu ya. Around that long lah. Sampai akhirnya kita berpartner. Saya ingat betul berapa minggu setelah saya diturunkan dari TVRI. Dipecat lah tepatnya. Dipecat. Saya agak disorientasi sedikit, dan saya datang ke Isak, dan Isak bilang ya udah, sampai akhirnya kita memutuskan untuk bikin YouTube. Ya, karena waktu itu YouTube saya lagi naik, dan akhirnya kita membuat R66 Media. Ya, R66 Media itu satu konsep di mana kita akan memanage content creator. Alhamdulillah dengan nama saya gitu, dengan respect beberapa pelaku industri dalam
dunia content creator mereka datang. Tapi yang membuat R66 melaju pesat, bayangkan ya teman-teman, akte belum ditandatanganin dan Bro Ishak nggak tahu bagaimana caranya bisa merayu sebuah venture capital untuk langsung invest di pre-seed, seed saja belum ya. Bagaimana Bro lo melakukan itu, Bro? Saya rasa, saya percaya ya kalau misalnya jalan kita itu dipermudah, ya jalan permudah itu udah berkenan lah, ya itu udah benar lah. Amin. Ya saya selalu bilang bahwa kalau saya malas berdoa bro, tapi gue percaya bahwa nasib kita di tangan Tuhan. Oke. Ya kalau memang kita hidup benar, kita jalan kita benar, ya udah, ya itu permudah. Tapi kalau misalnya bisnis kita mungkin akan mengalami masalah atau gimana, mendingan di awal-awal udah ketahuan. Udah ketahuan. Jadi itu doa gue. Ya jadi apapun yang kita ternyata R66 ini jalannya demikian mudah. Oke. Bahkan untuk waktu ingat ya waktu kita ngomong awalnya itu kan itu idenya kan bukan bikin multi channel network. Idenya cuma mau bikin property channel. Yeah. Thanks to you juga, you call me ya. untuk mau bikinin property channel. Di situ kita discuss. Kalau nggak ada you didn't call me, mungkin nggak jadi juga gitu. Ya kan? You know what I said? Sak, ilmu lo hebat banget, terutama dalam bidang properti. If you don't share your knowledge, your experience, your expertise, zalim lo. Bener. Ya, dan itu ingat banget gua. Ya itu yang gua kata. Bener. Oh itu ngefek banget. Efek banget. Kalau nggak, dan itu gua bener banget. Karena selama ini gua sharing sama my team. Tapi banyak teman-teman atau tim gua, Pak Ishak bikin buku dong atau sharing lah di mana podcast atau apa. Tapi I never do that. Karena gue udah sibuk sama kerjaan sehari-hari. Iya betul. Sampai akhirnya ketika you encourage me untuk bikin YouTube channel buat di property. Tapi yang ada adalah keluarlah R66 Media, ya. Dan balik lagi karena itu di blast jalannya, itu mudah sekali. Sebenarnya kalau gue nggak berhak untuk mengatakan itu effort gue gitu. Gue nggak berhak untuk mengatakan. Ya kenapa? Karena itu mudah sekali, benar-benar mudah. Jadi pada waktu itu discussion cepat banget sama Salt Venture. Salt Venture kebetulan the founder Salt Venture juga my partner juga di Trinity, si Bong, ya kan? Bong Chandra. Ya kan, jadi kita lagi discuss cepat ya. Bong bilang, oh ya boleh juga tuh kita boleh consider untuk kita masuk juga ke kemana ke company lu bro gitu loh. Nanti apalagi nanti ada your name itu gua rasa is a very respected name lah di industri ini ya kan. Yuk kita bisa gitu loh. Nah yang menjadi masalah adalah satu, gue sendiri nggak percaya diri bro, karena this is not my knowledge, not your world, not my world, not your cup of tea. Iya, not a cup of tea. Jadi gue malah ngomong sama anak gue, si Darren, ini papi harus giving more untuk belajar lebih, untuk bisa memberikan value. Kalau kayak papi sekarang nih, papi nggak bisa memberikan lebih, itu saya rasa cepat atau lambat pasti papa akan keluar juga terdepan juga. Jadi itu prosesnya. Jadi lo tahu kan ya, gue bener-bener nggak ngerti tentang YouTube, gue nggak ngerti dunia ini. Sampai akhirnya gue belajar dari nol bro, ya kan. Nah ini jadi kita bisa present ke Salt Venture, dalam 2 minggu kita bisa signing. That's a blessing, gila. Akte belum tanda tangan. Itu that's a blessing. Aduh, gua nggak berani bilang itu effort gua bro, ya kan, nggak berani ngeklaim itu. Karena jarang sebuah venture capital invest di perusahaan yang belum ada revenue-nya, ya kan, betul? Iya, dan itu a blessing. Dan I believe mereka juga cukup bersyukur juga ya, karena progres kita cepat banget, ya kan, lebih cepat daripada yang mereka expect, ya kan. Bahkan sekarang seed investor lagi yang baru mau masuk lagi nih. Unicorn. Iya, kita belum bisa ngomong dulu. Ya kan? Jadi itu sih gila bro, itu gila. Ya. Tapi saya ngelihat bro, kalau gua kan ide banyak ya, tapi Ishak ini ya, viewers adalah orang yang jago banget mempersiapkan seluruh dokumen apa yang harus disiapkan untuk sebuah perusahaan baru. Nanti ini akan saya discuss lagi di khusus gitu ya, di pembicaraan khusus. Karena saya akan lompat ke pertanyaan. Ishak ini sedemikian sibuk, CEO Trinity Land. Kemudian sekarang dia yang membabysitting R66 Media, pemilik juga dari beberapa bisnis termasuk tadi saya bilang Old Town White Coffee. Kok sempat-sempatnya bikin YouTube?
Balik Jadi lu lagi. YouTube channel namanya Ishak Chandra Channel. Iya, baru aja bro. Hmm. Itu juga karena lu juga Hmm. yang encourage me. Jadi selain Bro Hermi juga banyak teman-teman bahkan lingkungan saya yang bilang, yang tadi saya bilang, Pak Ishak, kan Pak Ishak tuh sering sharing di perusahaan, sharing di internal, ya. Tapi you have to have the legacy. Oke. Like you said juga lah, ya kan bilang you have to Yeah. have the legacy, ya kan. Yeah, exactly. Jadi something yang kita bisa share. Jadi YouTube saya itu akan lebih banyak sharing, ya. Sharing tentang saya punya expertise, Oke. tentang bisnis, tentang properti terutama, Oke. ya kan. Dan gitu tentang insight, karena saya terus terang di industri properti kan termasuk key opinion leader juga, Yeah. ya top leaders juga di industri properti. Oke. Ya, jadi saya bisa sharing tentang sana, Oke. ya kan. Saya juga rencana mau bikin podcast tentang Oke. leadership dan juga Oke. tentang properti, ya kan. Nah, jadi buat giving lah, buat giving back to the, Oke. the community. Itu Oke. aja sih, bro. Bukan ngejar apa-apa, ngejar creating something for giving back. Ya. Oke, Bro Ishak, Ya. thank you for the sharing. Jadi viewers, saya berharap Anda semua mendapatkan banyak sekali inspirasi. Ini perjalanan apa ya, from nobody to somebody, terus juga banyak sekali insight tentang dunia properti. Kami sekarang lagi di Bali, akan memulai sebuah mimpi besar sebenarnya. Kita latih mimpi besar. Kenapa namanya R66 Media itu? Karena itu adalah Road 66. The founders dari perusahaan ini akan mempunyai mimpi besar untuk nyetir dari Chicago to LA. Itu dalam USA highway pertama ya. Itu adalah tol pertamanya Amerika, dan kita sekarang latihan. Kita nyetir dari Jakarta ke Bali, kemudian bolak-balik singgah di beberapa kota. Mantap. Tadi Pak Dubes, Tanto Wiyaya, kalau gue di sana gue ikut katanya. Oh iya. Gue bilang ini gue latihan, karena nanti kita akan Nanti nyetir. kita driving ke Mas Tanto punya Sedia ini. baru. Iya. Oke, itu dia Oke. podcast kami di Bali, di Ubud. Thank you, brother. I Thank you. wish you success ya. Thank you. And keep a good health. YouTube. Bye-bye. Bye.